Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta dengan karyawan MI Islamiyah 02 yang saya hormati, tak lupa kepada seluruh wali murid, orang tua wali kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati, dan anak-anakku semua yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Kita masuk hari pertama tahun pelajaran 2020-2021, tetapi ada perbedaan yang cukup mencolok pada tahun ajaran ini karena anak-anakku tidak bisa bertatap muka dengan kita semuanya selaku warga madrasah. Dengan demikian tentu ada perasaan yang menyenangkan dan juga ada perasaan yang menyedihkan karena kita masuk tahun ajaran baru 2020-2021. Ibu bapak yang saya hormati, pada hari ini anak-anak mengikuti kegiatan maksama. Ibu bapak, anak-anakku semuanya khususnya kelas 1 yang baru masuk di MI Islamiyah. Ketika kita belajar bahwa di dalam bulan belajar ini atau di dalam belajar ini tentu kita mengalami apa yang disebut dengan kesulitan. Tapi ingat, ada satu pepatah yang menyebutkan man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan sampailah dia akan mendapatkan mendapatkan yang ia tuju. Artinya apa? Ketika kita memiliki kesungguhan, ketika kita mau berusaha, dan ketika kita sudah memuasakan pada Allah, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu anak-anak, jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita di dalam belajar ini mandek berhenti karena ketidakbisaan kita ketika kita memahami materi. Jadi sekali lagi, jangan putus asa. Ada kisah anak-anak, ada seorang santri yang pada waktu itu santri ini pamit pada kiainya karena dia merasa tidak bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh kiainya. Kemudian si santri ini menyampaikan hal itu kepada kiainya. Ya kiai, saya mau pulang. Ditanya oleh kiainya, mengapa kamu pulang? Karena saya merasa tidak bisa mengikuti apa yang kiai ajarkan. Kemudian kiai itu mengatakan, ya sudah, kalau kamu yang mau pulang, pulanglah, silahkan kamu pulang. Kemudian ketika sudah diizinkan pulang, ternyata santri ini kemudian berkemas dan kemudian pulang. Di tengah perjalanan yang turun hujan, kemudian sang santri ini, kalau istilahnya sekarang itu ngiyup ya, berteduh di gua. Dan ketika berteduh di gua, dilihatnya tetesan air hujan yang gemercik, yang kecil-kecil itu ternyata bisa membuat batu yang demikian kokoh bisa terbuka. Artinya ketika suatu pelajaran yang sulit kemudian kita telaten, kemudian kita tanya ke sana kemari, dan seperti yang dicontohkan oleh tetesan tadi ke dalam batu, akhirnya batu itu bisa terbongkar atau bisa turun. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sekali lagi, janganlah kita berputus asa di era pandemi ini. Sesuatu yang sulit
insya Allah dengan segala kemampuan dan daya, insya Allah akan bisa kita selesaikan. Oleh karena itu anak-anak, kalian bisa saling mungkin WA, mungkin telepon, mungkin bisa saling kirim email dan lain sebagainya. Karena apa? Sesungguhnya belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi belajar itu juga bisa dengan di rumah. Bisa anak-anak membaca di rumah dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita senantiasa mau belajar, sekali lagi apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Dan perlu diketahui bahwa yang mengalami nasib seperti ini tidak hanya kita, tidak hanya orang Indonesia, orang-orang di dunia juga sama mengalami nasib yang sama. Ibu bapak dan anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, saya berpesan pada anakku semuanya, yang pertama, tolong dijaga kesehatan. Artinya di rumah itu kalau pembelajaran ya ada waktu istirahat, gunakan istirahat dengan berjemur mungkin, atau menggunakan matahari untuk menambah imun kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa anak-anak itu senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena apa? Orang tuamu itu adalah pertama ibu, itu yang melahirkan kamu, harus berbakti. Ketika anak-anak tidak mau berbakti, maka anak-anak termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, senantiasa belajar. Artinya apa? Ketika anak-anak di rumah, kita di rumah itu tidak hanya santai-santai, tapi belajar. Dan belajar di era pandemi ini juga sama dengan belajar di sekolah. Nanti ada ulangan, artinya apa? Kalau nanti kita di bulan Juli ini sudah masuk, nanti saat bulan Agustus akan ada ulangan lagi. Artinya guru juga kita tuntut untuk sejauh mana beliau mengajar, dan nanti juga ada evaluasi. Karena itu anak-anak jangan sampai tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, anak-anak senantiasa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, utamanya anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Ibu bapak yang saya hormati, saya pesan untuk anak-anak kelas 6, ini adalah masa tahun terakhir kalian di MY Islamiyah. Untuk apa? Satu, senantiasa belajar. Saya ulangi ya, senantiasa belajar. Karena anak-anak yang bisa menyiapkan masa depan itu adalah diri kita sendiri. Dan sekarang kamu sudah di kelas 6. Makanya kalau bisa berikan yang terbaik kepada orang tuamu. Berikan yang terbaik untuk bapak ibu gurumu. Karena apa? Di era sekarang ini belajar itu tidak hanya menghafal. Untuk yang kelas 1, kelas 2 dan sampai dengan kelas 3 menghafal itu harus, misalnya perkalian harus. Tapi kalau sudah kelas 6 anak-anak tidak hanya menghafal belajar itu. Karena sekarang ini kita sudah masuk ke dalam era milenial yang juga disebut dengan era 4.0 atau 4.0. Di era milenial ini anak-anak, bahwa belajar itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan anak-anak ketika menghafal, tapi bagaimana anak-anak sudah bisa mengeksplor atau bisa memecahkan materi permasalahan yang diberikan oleh sekolah atau di dalamnya adalah kurikulum, sehingga anak-anak akan menguasai. Yang kedua, anak-anak yang sekarang sudah kelas 6, dijaga akhlaknya. Artinya di sekolah, di rumah tidak ada lagi ada guru kecuali orang tua. Di rumah tidak ada lagi yang memperhatikan. Ketika bapak ibumu sedang bekerja, maka akhlakmu harus kamu kedepankan, memiliki akhlak yang baik. Yang terakhir, jangan melupakan untuk senantiasa beribadah dengan sholat. Karena apa? Sholat itu adalah salah satu perintah yang pertama dan utama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era pandemi ini kita semuanya berusaha, mudah-mudahan anak-anak ketika datang ke sekolah tetap menggunakan masker,
menjaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Saya berpesan anak-anak sekali lagi, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan belajar senantiasa karena Allah SWT. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT segera menyingkirkan virus yang sekarang ada di negara kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke sekolah lagi, bisa bertatap muka dengan satu dan yang lainnya, dengan Bapak Ibu guru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ida Siti Khadidah. Saya di MI Islamiyah 02 sebagai koordinator bidang kurikulum. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa tentang struktur kurikulum dan beban belajar siswa masa darurat COVID-19. Beban belajar siswa ada 32 jam tatap muka di setiap minggunya. Untuk kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07 sampai dengan pukul 11 untuk jadwal hari Senin dan Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu, pembelajaran dimulai pukul 7 dan berakhir sampai dengan 09.35 menit. Model pembelajaran pada masa darurat. Proses pembelajaran berpedoman pada kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Proses pembelajaran mengikuti mekanisme kurikulum darurat COVID-19. Model pembelajaran bukan untuk mengejar ketuntasan kompetensi dasar semata, namun lebih menitik beratkan pada karakter, praktek ibadah, peduli kepada lingkungan, dan kesalehan lainnya. Untuk materi, metode, media, dan sumber belajar. Materi mengambil kompetensi dasar yang esensial saja. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan mengajar dengan mengambil kade yang penting-penting saja untuk disampaikan kepada anak-anak. Model dan metode pembelajaran guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas. Kegiatan pembelajaran berbentuk kelas virtual, yaitu dengan menggunakan aplikasi digital, yaitu Google Class, dan aplikasi e-learning madrasah dari Kementerian Agama. Bila kelas dalam bentuk virtual, akan dibagi dengan jadwal yang proporsional, sehingga anak-anak tidak berada di depan laptop atau HP terus seharian penuh. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian bisa berbentuk portofolio, penugasan, proyek, dan lain sebagainya. Penilaian meliputi ada penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Demikianlah sekilas pembelajaran sesuai dengan kurikulum COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Ghazali Rahman, Waka Kesiswaan MI Islamiyah 02 Kota Madiun, tahun pelajaran 2020-2021. Saya di sini akan memaparkan program-program kesiswaan selama 1 tahun ke depan. Ada 2 program utama, yaitu program pokok dan program pengembangan bakat dan minat. Untuk program pokok, pertama UKS, sasarannya untuk melayani kesehatan anak-anak selama di madrasah. 2. PKS, sasarannya untuk menertibkan anak-anak selama di madrasah. 3. Rohis, yang akan mengatur urusan ibadah anak-anak selama di madrasah.
4 prestasi yang untuk menggali bakat-bakat anak bibit-bibit yang akan diikutkan event-event lomba. Nomor 5 Indicom, yaitu untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan prestasi anak. Yang nomor 6 upacara, untuk melatih anak-anak menyiapkan upacara. 7 drum band, untuk melatih mencari anak-anak di bidang seni. 8 pramuka, untuk mengatur anak-anak agar disiplin baik di sekolah maupun di rumah. 9 literasi, untuk mengatur pojok baca dan perpustakaan. 10 adiwiyata, untuk mengatur penghijauan di lingkungan madrasah. Program pengembangan bidang minat dan bakat. 1 bina vokalia. 2 paduan suara. 3 fun English. 4 menggambar. 5 mewarna. 6 robotika. 7 tari. 8 kaligrafi. 9 melukis. 10 qiraah. 11 tahfizul Quran. 12 band. 13 teater. 14 tenis meja. 15 voli. 16 atletik. 17 pidato bahasa Indonesia. 18 pidato bahasa Inggris. 19 pidato bahasa Arab. 20 intensif kimia. 21 MIPA. 22 puisi. 23 futsal dan 24 paskibraka. Ada 24 ekstra di MI Islamiyah. Mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu dan sehingga program-program daripada kesiswaan bisa terrealisasikan. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Yuwana Saputra selaku Waka Sarana Prasarana di MI Islamiyah 02 Kota Madiun. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sarana prasarana sekolah. Sarana prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang dirancang berupa alat dan perlengkapan yang menjadi fasilitas sebagai penunjang keberhasilan dalam proses pendidikan di sekolah. Di sini ada beberapa fasilitas atau sarana prasarana yang ada di MI Islamiyah, khususnya MI Islamiyah 02 Kota Madiun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ingat, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan menggunakan sabun,
serta memakai masker, jaga jarak, selalu menjaga kebersihan lingkungan, dan senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.